Pernah bayangin ada daerah yang lahir dari tabrakan lempeng raksasa, diguncang gempa, disiram ombak besar, tapi malah jadi provinsi cantik di pesisir barat Sumatera? Yep, ini bukan drama, ini Bengkulu. Kalau bumi bisa bikin akta kelahiran, Bengkulu itu ditulis anak hasil tekanan, patahan, dan ombak galak. Tapi justru dari tekanan itu muncul sejarah, sains, dan ekonomi unik. Di video ini, kita bedah asal-usul Bengkulu dari kacamata geografi, geologi, sains, fisika, sejarah, sampai ekonomi. Tenang, bahasanya santai, otak aman, senyum dijamin tetap aktif. Secara geografi, Bengkulu ada di pantai barat Pulau Sumatera, langsung menghadap samudra luas. Posisi ini bikin wilayahnya sering dapat bonus, ombak besar, angin laut, dan cerita tektonik. Di sisi timur Bengkulu, berdiri pegunungan panjang seperti tulang punggung pulau, yaitu rangkaian bukit barisan. Pegunungan ini bukan dekorasi, tapi hasil proses geologi panjang dan serius. Karena diapit gunung dan laut, bentuk wilayah Bengkulu itu seperti roti isi. Satu sisi keras, berbukit, sisi lain lembut berpantai. Kombinasi ini mempengaruhi iklim, sungai, dan pola permukiman. Pantainya panjang dan relatif lurus. Dalam geografi, garis pantai seperti ini biasanya terbentuk dari proses pengangkatan dan hantaman ombak terus-menerus selama ribuan hingga jutaan tahun. Banyak sungai di Bengkulu mengalir pendek tapi deras, soalnya jarak dari gunung ke laut dekat. Air tidak sempat santai, langsung ngebut turun bawah sedimen. Daerah hulu didominasi perbukitan dan hutan, daerah hilir lebih datar. Ini pola klasik wilayah pesisir dekat pegunungan muda yang masih aktif berubah bentuk. Curah hujan di wilayah ini cenderung tinggi. Angin laut membawa uap air, naik ke pegunungan, mendingin, lalu jatuh jadi hujan. Prosesnya sederhana, hasilnya hijau maksimal. Tanahnya banyak yang subur karena campuran material vulkanik dan endapan. Cocok untuk berbagai tanaman tropis. Alam seperti sudah menyiapkan starter pack pertanian dari awal. Sebaran permukiman cenderung mengikuti dataran dan jalur sungai. Manusia suka tempat datar, air dekat, dan akses mudah. Dari dulu sampai sekarang polanya mirip. Akses ke wilayah pedalaman dulu lebih sulit karena pegunungan. Itulah sebabnya kawasan pesisir berkembang lebih dulu sebagai pusat aktivitas manusia dan perdagangan. Wilayah pesisir juga lebih terbuka terhadap pengaruh luar. Kapal datang, budaya masuk, barang turun. Geografi menentukan arah pertemuan manusia sejak zaman dulu. Bentuk teluk dan dataran pantai membantu pembentukan pelabuhan alami. Meski tidak selalu besar, cukup untuk aktivitas transportasi dan ekonomi skala regional. Karena dekat zona tektonik aktif, beberapa wilayah pesisir rawan gempa dan tsunami. Ini bukan kutukan, tapi konsekuensi posisi geografi di tepi batas lempeng. Vegetasi pantai seperti cemara dan mangrove membantu menahan abrasi. Tanpa mereka, ombak bisa nyeruduk daratan lebih cepat. Alam pasang tameng alami. Perpaduan laut, dataran, dan pegunungan membuat keanekaragaman landscape tinggi. Dalam satu provinsi, kita bisa lihat banyak wajah bumi berbeda. Secara geografi murni, Bengkulu adalah contoh paket lengkap wilayah pesisir tektonik aktif dengan relief kontras dan sistem alam dinamis. Kesimpulan geografi, lokasi menentukan cerita. Dari posisi di peta saja, kita sudah bisa menebak, wilayah ini pasti punya kisah geologi yang tidak kalem. Sekarang masuk geologi. Ini bagian di mana batuan jadi tokoh utama. Tenang, mereka tidak bicara, tapi jejaknya sangat cerewet kalau dibaca ilmuwan. Wilayah Bengkulu dipengaruhi tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tabrakan lambat tapi super kuat ini membentuk pegunungan dan zona patahan. Proses subduksi membuat satu lempeng menyunjam ke bawah yang lain. Dari situ, muncul aktivitas magma, gempa, dan pembentukan struktur geologi kompleks. Pegunungan di sisi timur adalah hasil pengangkatan dan pelipatan batuan selama jutaan tahun, bukan instan. Bumi kerja lembur tanpa istirahat. Batuan vulkanik dan sedimen banyak ditemukan. Artinya,
wilayah ini pernah mengalami aktivitas gunung api dan pengendapan material laut maupun darat. Sesar atau patahan memotong beberapa bagian wilayah. Saat energi dilepas, terjadilah gempa. Bukan karena bumi marah, tapi karena fisika tegangan. Pantai barat Sumatera termasuk zona gempa aktif. Catatan geologi menunjukkan siklus gempa besar berulang dalam rentang waktu tertentu. Endapan pasir dan lumpur di pesisir berasal dari material gunung yang tererosi lalu dibawa sungai ke laut. Gunung kirim paket ke pantai. Beberapa dataran terbentuk dari kipas aluvial, yaitu endapan berbentuk kipas dari aliran sungai pegunungan. Bentuknya cantik, prosesnya ribuan tahun. Lapisan tanah muda di beberapa area membuatnya subur, tapi juga rentan guncangan. Tanah muda itu seperti kasur empuk saat gempa. Jejak terumbu dan sedimen laut purba di daratan menunjukkan bahwa muka bumi di sini pernah naik turun relatif terhadap permukaan laut. Struktur geologi menentukan bentuk sungai, lembah, dan bukit. Jadi, pemandangan hari ini adalah hasil arsitektur lempeng sejak jutaan tahun lalu. Semakin aktif tektoniknya, semakin dinamis bentuk lahannya. Bengkulu termasuk wilayah yang masih hidup secara geologi. Artinya, perubahan masih mungkin terjadi di masa depan. Geologi bukan masa lalu saja, tapi proses berjalan. Kesimpulan geologi, Bengkulu dibentuk tekanan, patahan, dan pengangkatan. Paket lengkap tenaga dalam bumi. Sekarang kita pakai kacamata sains. Semua proses tadi tunduk pada hukum fisika. Gaya, tekanan, panas, dan gerak. Tekanan lempeng menghasilkan energi elastis di batuan. Saat dilepas, jadilah gelombang gempa yang merambat ke segala arah. Gelombang gempa punya tipe dan kecepatan berbeda. Ilmuwan membaca sinyalnya seperti membaca pesan Morse dari dalam bumi. Erosi bekerja lewat fisika sederhana. Air mengalir, membawa partikel, mengikis permukaan. Pelan tapi konsisten. Energi ombak memindahkan pasir sepanjang pantai. Itulah sebabnya bentuk garis pantai bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Perbedaan suhu darat dan laut memicu angin lokal. Siang dan malam, arah angin bisa berganti. Siklus air mengatur hujan, menguap, naik, mendingin, mengembun, jatuh. Sistem daur ulang paling rajin di planet ini. Tanah vulkanik raca mineral karena magma membawa unsur dari dalam bumi. Saat lapuk, jadi nutrisi tanaman. Gaya gravitasi mengontrol aliran sungai dari gunung ke laut. Tanpa gravitasi, air bakal bingung mau kemana. Friction atau gesekan menentukan longsor atau tidak. Jika gaya penahan kalah, lereng bisa meluncur. Dalam sains, semua perubahan bentang lahan bisa dimodelkan, dari miniatur sampai simulasi komputer. Data gempa, curah hujan, dan bentuk lahan membantu perencanaan wilayah agar lebih aman. Sains bukan menakut-nakuti, tapi memberi alat prediksi dan mitigasi. Dengan sains, kita membaca masa lalu dan mengurangi risiko masa depan. Itulah sains di balik lahirnya Bengkulu, fisika, waktu, dan tekanan. Sekarang kita masuk sejarah manusia. Setelah alam menyiapkan panggung, manusia datang dan mulai beraktivitas. Wilayah pesisir barat Sumatera sudah lama jadi jalur pelayaran dan perdagangan. Hasil bumi dari pedalaman dibawa ke pantai, lalu ditukar dengan barang dari luar. Letak pesisir membuat interaksi budaya lebih cepat terjadi. Kolonialisme juga sempat singgah dan membangun pusat pertahanan dan dagang. Salah satu peninggalan terkenalnya adalah Benteng Marlborough, simbol strategi dan kontrol perdagangan masa lalu. Perdagangan komoditas lepas seperti lada dulu sangat penting bagi ekonomi wilayah ini. Tanah subur dan iklim mendukung pertanian dan perkebunan. Pelabuhan menjadi titik temu ekonomi darat dan laut. Seiring waktu, infrastruktur berkembang membuka akses pedalaman. Ekonomi modern bertambah dengan sektor jasa dan pariwisata. Pantai dan alam jadi aset wisata utama. Perikanan juga penting bagi masyarakat pesisir. Pertanian tetap jadi fondasi ekonomi lokal. Sejarah dan geografi bersama-sama membentuk pola ekonomi. Wilayah rawan gempa juga mendorong adaptasi bangunan. Pengetahuan risiko jadi bagian perencanaan. Ekonomi tumbuh mengikuti kondisi alam. Alam keras, manusia cerdas beradaptasi. Itulah kolaborasi alam dan sejarah ekonomi Bengkulu.
Bengkulu menghadap langsung samudra lepas, bukan laut sempit. Zona tektoniknya termasuk paling aktif di Indonesia. Pantainya panjang dan terbuka. Tanah vulkanik bantu kesuburan. Banyak sungai pendek tapi deras. Relief wilayah kontras dalam jarak dekat. Bentang lahannya mudah secara geologi. Risiko dan potensi hadir bersamaan. Cocok jadi laboratorium alam. Belajar Bengkulu sama dengan belajar bumi aktif. Dari geografi sampai fisika, Bengkulu adalah hasil kerja keras bumi. Tekanan, tumbukan, dan waktu membentuknya. Sejarah manusia menambah lapisan cerita. Kalau suka sains dan cerita daerah, ini tempatnya. Subscribe sekarang, biar kita bedah asal-usul daerah lain dengan gaya santai, lucu tapi tetap ilmiah. Otak nambah, senyum jalan terus.